simple past tense dalam bahasa Inggris merupakan tenses yang kelima. Atau teman-teman bisa mengucapkan dengan simple past. Oke, apa itu simple past? Simple past merupakan kalimat yang mengandung pernyataan atau kegiatan yang sudah terjadi. Ingat, kegiatannya sudah terjadi ya. Kemudian terjadinya secara simple. Ingat itu, terjadinya secara simple. Kalimatnya simple aja kok. Nah, time signal yang biasa digunakan adalah often, sering, yesterday, kemarin, and then just now, baru saja. An hour ago, sejam yang lalu. A few days ago, beberapa hari yang lalu, atau beberapa hari lalu. Or 2 days ago, 2 hari lalu. Kemudian a few minutes ago, beberapa menit lalu. Ataupun a week ago, seminggu lalu. A month ago, sebulan lalu. Ataupun a year ago, setahun lalu. Tandanya ada kata ago-nya ya, artinya sudah berlalu. Ataupun several days ago, beberapa hari lalu. 5 minutes ago, 5 menit yang lalu. Dan time signalnya terkadang juga ada tanda last, seperti last night, semalam. Or last week, minggu lalu. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Or last Friday. Apa Friday dalam bahasa Inggris? Ya, Jumat. Jumat lalu. Last March. Maret lalu. Oke, time signal ini memudahkan kita untuk melihat apakah kalimatnya merupakan kalimat yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Nah, jika ada kata last atau ada kata ago-nya atau yesterday-nya ataupun time signal yang lainnya, nah teman-teman bisa menandai bahwa itu merupakan kalimat yang sudah terjadi. And then, simple past atau simple past tense terdapat dalam dua bentuk. Yang pertama, ada verbal, berarti menggunakan verb, menggunakan kata kerja. Contohnya seperti, I read that book last night. I read that book last night. Saya sudah baca buku itu semalam. Read. Read merupakan verb to. Kalimat keduanya berbentuk nominal atau menggunakan kata benda. Tidak pakai kata kerja. Contohnya, I was in India last year. Tidak ada kata kerja bukan? I was in India last year. Saya di India tahun lalu atau tahun lalu saya di India. Kalimat yang verbal yang menggunakan kata kerja ada verb read. Sementara yang nominal kata benda tidak ada kata kerja. Nah, di kalimat nominal yang ada keterangan tempat ataupun terkadang dengan sifat atau benda yang lainnya. Oke, kita akan pelajari secara spesifiknya. Yang pertama, past simple yang verbal yang menggunakan verb, artinya menggunakan kata kerja. Untuk past simple yang verbal, jika kalimatnya positif atau kalimatnya mengandung pernyataan, berarti subjek. Subjek tahu ya, I, you, we, they, she, he, it itu merupakan subjek. Subjek plus verb to. Verb to, verb 2. And then untuk kalimat yang mengandung penyangkalan atau kata tidak, ada kata tidaknya, maka subjek plus did not. Oke, subjek plus did not, kemudian plus verb 1 atau infinitive. Verb 1 atau infinitive. Nah, kemudian jika kalimatnya interrogatif atau mengandung kalimat tanya, berarti did-nya di awal kalimat. Did diposisikan di awal kalimat, kemudian baru subjek. Did plus subjek plus verb 1 or infinitive. Nah, did subjek verb 1. Ingat dia menggunakan verb 1. Kemudian baru ada tanda tanyanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika kalimatnya merupakan kalimat pernyataan, maka menggunakan verb to. Dan ketika ada did atau did not, verb to-nya berubah menjadi verb 1 atau infinitive. Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu verb to atau verb 1, perhatikan baik-baik ya pembahasan kita berikut ini. Yang pertama, verb 1 berarti verb 1. Verb 1, verb 1 atau infinitive. Verb dasar yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Kemudian verb 2. Verb 2 merupakan verb yang kita gunakan sekarang dalam bentuk simple past. And then verb 3. Verb 3 biasanya digunakan dalam bentuk tense yang lainnya. Ya.
Verb 3 biasanya digunakan dalam future perfect. Nah, sekarang teman-teman tidak perlu memikirkan verb 3, kita harus fokus di verb 2 dulu. Kemudian langsung saja kita lihat contohnya. Verb 1 misalnya seperti study. Ketika menjadi verb 2, berubah menjadi studied. And then berubah lagi menjadi verb 3, sebutannya studied juga. Artinya membaca. Study, studied, studied. Kemudian jika go berarti verb 2-nya berubah menjadi went. Verb 3-nya menjadi gone. Artinya pergi. Kemudian write, wrote, written atau written. Artinya menulis. Kemudian read, read, read. Artinya membaca. Nah, untuk kata read, read, verb 2 dan verb 3 tulisannya sama, hanya saja dibacanya berbeda. Read, read, read. Nah, di sini teman-teman hanya perlu memerhatikan verb 2. Study, went, wrote, and read. Nah, buat teman-teman pasti ada pertanyaan, kenapa Miss beda-beda? Verb 2-nya ada jadi studied, ada jadi went, ada jadi wrote, or read. Untuk polanya teman-teman bisa pelajari di sini ya. Ini dia linknya. Usahakan buat teman-teman yang belum bisa menguasai verb 1, verb 2, dan verb 3, bentuk-bentuknya dihafal terlebih dahulu, sehingga lebih memudahkan kita untuk membuat kalimat. Dihafalnya tidak perlu susah-susah, jadi kosakatanya ditulis dulu, kemudian di-print atau ditulis langsung, kemudian ditempelkan dekat kamar kalian atau di ruang belajar. Nah, dibaca saja sehari 2 kali atau 3 kali, dibaca saja. Atau kalian bisa foto di HP. Difoto, kemudian ketika ada waktu luang dibaca. Sehingga hafalan kita akan melekat di memori tanpa kita harus memaksa untuk menghafal hal tersebut. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masih akan membahas tentang kalimat verbal, langsung ke kalimat pernyataan atau kalimat afirmatif, maksudnya kalimat positif. Nah, untuk subjek I, you, we, they, she, he, it, plus verb 2. Ingat ya, subjek plus verb 2. Subjeknya I, you, we, they, she, he, it. Boleh pilih salah satu. Langsung plus verb 2. Contohnya seperti I studied. Ingat verb 2 yang tadi? I studied English last night. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Artinya saya sudah belajar bahasa Inggris semalam. Nah, di sini I-nya merupakan subjek, sementara studied-nya merupakan verb 2. English last night merupakan objek. English-nya objek, sementara last night-nya complement, pelengkap. Object or complement. I studied English last night. Saya belajar bahasa Inggris semalam. Contoh yang lainnya, misalnya subjeknya kita ganti. Apakah verb 2-nya akan berubah? Tidak ya. Verb 2-nya tidak akan berubah. Jadi untuk subjek apa saja, verb 2-nya tidak akan berubah. Misalnya she studied. Tidak akan berubah ya. Subject plus verb 2. Nah, ketika she-nya diganti lagi dengan nama perempuan, siapapun itu, misalnya Mia studied. Mia belajar atau Mia sudah belajar. Jadi verb 2-nya tidak berubah. Apakah subjeknya berubah menjadi he, it, they, we, atau yang lainnya? And then kita menggunakan subjek they. They studied English last night. Mereka belajar bahasa Inggris malam. Artinya mereka sudah belajar bahasa Inggris malam. Anak-anak berkumpul, kemudian mereka belajar bahasa Inggris malam. Mereka sudah belajar. Nah, they di sini merupakan subjek. Studied apa? Ya, verb 2. English last night merupakan objek or complement. Di sini subjeknya boleh apa saja, tetapi verbnya tetap verb 2. They studied English. Atau he studied English. Bisa juga. Dia belajar bahasa Inggris. Dia sudah belajar bahasa Inggris. Atau kita ganti lagi dengan Tom. Tom belajar bahasa Inggris. Tom studied English. Jadi mau subjek apa saja, tetap plus verb 2. Ingat itu baik-baik ya. And then di sini kita menggunakan time signal apa? Last night. Last night apa artinya? Ya, artinya semalam. Kalimatnya menggunakan verb berapa? Ketika kalimatnya menggunakan verb 2, verb 2, nah langsung bisa kita pastikan bahwa kalimat tersebut merupakan past simple atau merupakan simple past. And then
Ingat khas kalimatnya subject plus verb to. Mau subjek apa saja, misalnya seperti I studied. Nah, misalnya berubah lagi, menjadi ate, verb to juga ya. Ate artinya makan. And then said. Apa artinya? Berbicara atau berkata. Atau you ran, Tom told, or Granny cleaned, or Mia spoke. Ini semuanya verb to. Said verb to, ran verb to, told verb to, cleaned verb to, dan spoke juga verb to. Kemudian kita akan bahas kalimat yang verbal dengan bentuk penyangkalan atau bentuk negatif, ada kata tidaknya. Nah, di sini ingat tadi kita menambah did not. I, you, we, they, she, he, it, plus did not. Kemudian baru plus verb one, kembali ke verb one jika ada did not. Perhatikan itu saja. Verb to-nya akan berubah kembali ke verb one jika ada did not. Did not plus verb one, verb 1. Nah, langsung saja kita lihat contohnya. Misalnya subjeknya boleh apa saja ya. I did not study English last night. I did not study English last night. Saya tidak belajar bahasa Inggris malam. And then, I merupakan subjek. Did not merupakan pernyataan tidaknya ataupun tanda negatifnya. Kita menggunakan did dan not. Kemudian, study, kembali ke verb one. Dan English last night merupakan object or complement. Study-nya berubah menjadi verb one. Nah, bagaimana jika subjeknya kita rubah jadi she? She did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris malam. Atau Mia. Mia did not study English last night. Mia tidak belajar bahasa Inggris malam. Verb one-nya tidak berubah. Mau subjek apa saja tetap verb one dari study. Verb two-nya studied. Studied biasanya digunakan dalam bentuk kalimat apa? Ya, kalimat positif. And then, subject they did not study. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris malam. They subject, did not merupakan tanda negatif, dan study merupakan verb one. English last night apa? Object or complement. Subjeknya they. Subjeknya boleh apa saja, sama saja ya. They did not study English last night. Mereka tidak belajar bahasa Inggris malam. He did not study English last night. Dia tidak belajar bahasa Inggris malam. Or Tom did not study English last night. Tom tidak belajar bahasa Inggris malam. So, ketika kalimatnya menjadi kalimat negatif dalam bentuk simple past, jadi ketika ada did-nya atau did not, verb to-nya otomatis berubah menjadi verb 1, menjadi verb 1. So, jika kalimatnya merupakan kalimat negatif, berarti ada did not plus verb 1. And then, kita akan belajar bagaimana cara membuat kalimat yang berbentuk pertanyaan atau interrogative. Nah, yang pertama, did-nya di awal kalimat. Ingat ya, rumus yang pertama tadi, did-nya berada di awal kalimat, kemudian plus subject. Subjeknya apa? I, you, we, they, she, he, it. Plus verb 1. Ketika ada did, verb to-nya berubah menjadi verb 1. Ingat itu ya. Kata kerja bentuk kedua berubah menjadi bentuk ke-1 ketika ada did. Ups, jangan lupa tanda tanyanya. Nah, contohnya seperti, Did you study English last night? Did you? Apa kamu belajar bahasa Inggris malam? Maksudnya, sudahkah kamu belajar bahasa Inggris malam? Apa kamu sudah belajar bahasa Inggris malam? Bisa juga seperti itu. Atau secara simpelnya, apa kamu belajar bahasa Inggris malam? Did you study English last night? Perhatikan did-nya berada di awal kalimat ketika kita ingin membuat kalimat berbentuk pertanyaan. Did you? You-nya merupakan subjek, did plus subject. Did you? Verb 1. Did you study English? Study merupakan verb 1. Dan English last night merupakan object or complement. Did you study English last night? Atau kita rubah lagi subjeknya menjadi she. Did she? Apa dia? Atau
Did Mia? Apa Mia? Mau subjek apa saja, verbnya tidak berubah. Apa Mia belajar bahasa Inggris semalam? Kemudian ketika subjeknya berubah lagi, misalnya menjadi he, did he? Did-nya tidak berubah, subjeknya juga sama, verbnya juga sama. Verbnya merupakan verb 1. Did he study English last night? Apa dia belajar bahasa Inggris malam? Did merupakan bentuk pertanyaan. He subject, study verb 1, English last night, object or complement. Did he study English last night? Or did Tom? Jadi intinya adalah ketika teman-teman ingin menyebutkan sesuatu yang sudah terjadi dan misalnya untuk pertanyaan, apa kamu sudah belajar bahasa Inggris semalam? Did-nya diposisikan di awal kalimat, baru subjek, baru verbnya. Verbnya verb 1 ya, ketika ada did. Teman-teman bisa menganalogikan dengan verb yang lainnya. Misalnya, did Mia do that? Apa Mia sudah melakukannya? Apa Mia melakukannya? Or, did Mia go? Apa Mia sudah pergi? Or, did Mia tell him? Did Mia tell him? Apa Mia sudah memberitahunya? So, posisi did diposisikan di awal kalimat, did, subject plus verb 1. Did, subject, verb 1. Jangan lupa ditekan suaranya agar berbentuk pertanyaan. Did Mia do that? Did you do that? Did you see that? Did you understand that? Oke, jadi bisa teman-teman analogikan dengan verb yang lainnya. You got it? And then next kita akan bahas tentang kalimat simple past yang berbentuk nominal, artinya menggunakan noun, kata benda. Formulanya berubah ya. Ketika formulanya berubah menjadi nominal, berarti tidak menggunakan verb. Contohnya misalnya kalimatnya positif, kalimat pernyataan, maka subject plus was or were plus non-verb. And then jika kalimatnya penyangkalan atau kalimat tidak, kalimat negatif, subject plus was or were plus not plus non-verb atau nominal ya. Kemudian jika kalimatnya berbentuk tanya atau interrogatif, maka was or were-nya berada di awal kalimat. Sama seperti did. Did berada di awal kalimat untuk kata tanya. Kemudian baru plus subject plus non-verb, jangan lupa tanda tanyanya atau penekanan suaranya. Oke, perhatikan di sini kita menggunakan was or were not, dan was or were juga berada di awal kalimat jika berbentuk tanya, kemudian baru subject. Karena di sini kita menggunakan non-verb dan non-verb. Tidak ada verb, yang ada kata sifat atau kata keterangan tempat atau yang lainnya. Seperti tadi, India. Was or were digunakan untuk subjek tertentu. Contohnya, seperti subjek I menggunakan was. She was, he was, and it was. I, she, he, it menggunakan was. Sementara were digunakan untuk you. You were, we were, dan they were. I was, she was, he was, it was. You were, we were, they were. Langsung saja kita ke kalimatnya, contohnya seperti apa. And then kita langsung lanjut ke kalimatnya dalam bentuk nominal, yang pernyataan berarti kalimatnya afirmatif, kalimat positif intinya. Untuk subjek I, she, he, it menggunakan apa? Ya, menggunakan was, kemudian baru plus nominal atau non-verb. Tidak ada verb ya. Misalnya subjek I was so young. I was so young. Saya dulu masih terlalu muda. Saya dulu masih muda, maksudnya I was so young. Nah, di sini menggunakan was. Was berarti untuk subjek I, she, he, it. Okay, I was so young merupakan nominal atau non-verb. Tidak ada kata kerja. So young berarti terlalu muda atau masih sangat muda. Kemudian jika subjeknya she was in Brooklyn yesterday. She was in Brooklyn yesterday. Dia kemarin di Brooklyn. Tahu Brooklyn? Dia kemarin di Brooklyn. Brooklyn merupakan tempat. Nah, untuk tempat, Brooklyn, or India, or Bali, or Indonesia berarti menggunakan kata bantu was. Untuk subjek I, she, he, it. Remember that.
Ingat baik-baik ya. So, she was in Brooklyn. She was in Brooklyn yesterday. In Brooklyn merupakan nominal. She was in Brooklyn. She was in Bali. She was in Indonesia. Atau Ben was in Brooklyn yesterday. Ben kemarin di Brooklyn. Jadi untuk subjek she, he, it tetap menggunakan kata bantu was, kemudian baru nominal. Dalam bentuk kalimat positifnya seperti itu ya. It was amazing. It was amazing. Artinya itu luar biasa. It-nya berarti mengganti kata pesta. It was amazing. Pestanya luar biasa. Nah, it bisa diganti untuk hewan ataupun kata benda seperti rumah, pohon, party, kosakata yang termasuk kata benda. The party was amazing. Partinya luar biasa. Itu luar biasa. It was amazing. Itu luar biasa. Kemudian ketika subjeknya you, we, they berarti menggunakan kata bantu were. You, we, they, were plus non-verb atau nominal. Contohnya seperti you were. You were so young. Kamu dulu masih terlalu muda. We were. We were in Bali last month. Ingat kata last month? Time sign-nya untuk simple past. Okay? We were in Bali last month. Kami di Bali bulan lalu. Atau bulan kemarin kami di Bali loh. Kemudian ketika subjeknya they were so happy last night. Mereka sangat bahagia semalam. Jadi perhatikan di sini ketika subjeknya berubah menjadi you, we, they berarti menggunakan were. Were, you were, we were, they were. Kemudian baru so young, nominal. Atau we were in Bali last month. Last month merupakan time signal untuk menegaskan bahwa itu sudah terjadi. And so happy. Apa arti so happy? Sangat bahagia. Happy merupakan kata sifat yang artinya bahagia. So happy, sangat bahagia. They were so happy, mereka sangat bahagia semalam. And then, ketika kalimatnya yang nominal berbentuk penyangkalan ataupun ada kata tidaknya negatif, ingat ada kata tidaknya untuk subjek I, she, he, dan it plus was, kemudian tambah not, karena ini merupakan kalimat tidak atau kalimat penyangkalan. Kemudian baru nominalnya atau non-verbnya. Contohnya seperti I was not so young. Saya dulu tidak terlalu muda ketika itu terjadi. Atau saya dulu tidak terlalu muda ketika kebakaran itu terjadi. So, I was not so young. Saya dulu tak terlalu muda. She was not in Brooklyn yesterday. Dia kemarin tidak di Brooklyn. Mudah bukan? Kemudian untuk subjek he was not in Brooklyn yesterday. Or untuk subjek Ben, he-nya dirubah menjadi Ben. Misalnya, Ben was not in Brooklyn yesterday. Ben kemarin tidak di Brooklyn, tapi dia kemarin sedang di Bali misalnya. Bisa seperti itu. Jadi untuk mengatakan Ben kemarin tidak di Brooklyn, kita bisa mengatakan dengan was not. Ben was not in Brooklyn yesterday. Ataupun kita ganti kata Brooklyn-nya misalnya dengan Bali. Ben was not in Bali. Ben was not in Medan. Ben was not in Jakarta. Atau teman-teman bisa mengganti dengan Ben was not in bla bla. Terserah lah ya. Jadi keterangan tempatnya bisa diganti dengan tempat yang teman-teman mau. And then jika subjeknya berubah menjadi it, ya it was not. It was not amazing. Itu tidak luar biasa. It was not amazing. Itu tidak luar biasa. Jadi teman-teman tinggal menambahkan was not, tambah not saja untuk kata tidak. I was not, Ben was not, it was not. Jadi teman-teman hanya perlu menambahkan kata not. I was not, Ben was not, it was not. Baru nominalnya. So young, masih muda, yang merupakan kata sifat. Sifatnya masih muda. So young, young. Atau tempat seperti Brooklyn, Jakarta, Bali, Medan, Surabaya, Bandung, mau di mana aja bisa. Atau amazing, juga termasuk kata sifat.
It was not amazing. It was not wonderful. It was not good. It was not bad. Itu tidak terlalu buruk. Bisa juga. So, teman-teman paham ya? Nah, ketika kalimatnya kita tidak mau menggunakan verb, artinya kita menggunakan kata keterangan tempat, atau kita menggunakan kata sifat. Nah, kita bisa merubahnya dengan menggunakan was not untuk subjek, she, he, it, dan I. I, she, he, it. Mereka satu grup, satu paket. Ingat itu ya. I, she, he, it, was. I, she, he, it, was. Baru nominal. And then ketika subjeknya you, we, they, grup kedua, kelompok kedua berarti menggunakan apa? Menggunakan were not. Were not. Baru nominal. Contohnya seperti you were not. You were not. You were not so young. You were not so young. Kamu dulu tak terlalu muda. Or we were not. We were not in Bali last month. We were not in Bali last month. Kami tidak di Bali atau kami tak di Bali bulan kemarin. Bulan lalu maksudnya. Or they were not. They were not so happy last night. Mereka tak terlalu bahagia semalam. They were so sad, misalnya. Bisa juga. Mereka semalam sedih. So, they were not so happy. Mereka tidak terlalu bahagia. Nah, di sini kita menggunakan were not untuk subjek you, we, they. Jika kalimatnya negatif. Seperti, you were not. We were not. They were not. Kamu tidak. Kami tidak. Mereka tidak. Nah, untuk so young, in Bali, so happy, Miss sudah jelaskan tadi, mereka merupakan jenis kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Bisa menggunakan kata sifat, keterangan tempat, atau keterangan waktu. And then, ketika kalimat yang berbentuk nominal yang tidak menggunakan kata kerja, kita ingin buat dalam bentuk pertanyaan atau interrogatif, maka untuk subjek I, she, he, it, atau grup pertama kita menggunakan was di awal kalimat. So, was plus I, she, he, it. Was, I, she, he, it plus non-verb dan tanda tanya atau penekanan suaranya ditekan sedikit. Kita bentuk dengan tanda tanya. Contohnya misalnya was I so young? Jadi ketika kecelakaan itu terjadi, apakah saya masih muda? Saya terlalu muda, jadi saya tidak memahaminya waktu itu. Was I so young? Apa dulu saya masih terlalu muda ketika hal tersebut terjadi, jadi saya tidak tahu. Was I so young? Or was she in Brooklyn yesterday? Kita ingin tanya nih, apa dia di Brooklyn kemarin? Was she in Brooklyn yesterday? Apa dia kemarin di Brooklyn? Or was he in Brooklyn? Atau apa dia di Bali? Apa bahasa Inggrisnya? Yeah, was he in Bali? Kalau apa dia di Medan? Yeah, exactly right. Was he in Medan? Jadi keterangan tempatnya bisa kita rubah. Was he in Bali? Was he in Medan? Was he in Brooklyn? Or was he apa yuk? Silahkan difikirkan ya. Diganti kata keterangan tempatnya. Kemudian kita bisa ganti he-nya dengan laki-laki. He merupakan laki-laki. Nah, teman-teman bisa ganti dengan nama. Was Ben in Brooklyn? Apa Ben di Brooklyn kemarin? Nah, ketika subjeknya berubah menjadi it, misalnya, was it amazing? Apa itu luar biasa? Apa pestanya semalam luar biasa? Atau apa pestanya kemarin luar biasa? Kita bisa mengatakan dengan was it amazing? Apa itu luar biasa? Apa kemarin luar biasa maksudnya? So, was digunakan di awal kalimat ketika kita ingin bertanya apa atau apakah. Was I? Apa saya? Was Ben? Apa Ben? Was it? Apa itu? Oke, perhatikan di sini was it bukan apa itu dalam bentuk apa itu di atas meja, bukan ya. Kalau apa itu di atas meja, what is that? What is this? Apa ini? Apa itu? Beda ya kata tunjuknya. Nah, teman-teman juga bisa menambah kata what. Seperti, what was that? What was that? Apa itu tadi? What was that? Apa itu tadi? So, teman-teman bisa menambah kata what. Nah, teman-teman harus menekan ya ketika ingin bertanya, what was that? Misalnya, emang terdengar seperti itu, lucu ya. What was that? Terdengarnya memang lucu, tapi teman-teman harus menekan suara itu supaya berbentuk pertanyaan. Apa itu tadi? Ya,
What was that? Nah, jika teman-teman susah mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris, teman-teman bisa menggunakan teknik menghafal suatu kata atau meniru suatu kata. Meniru dari orang lain. Jadi, tiru saja sesuai dengan nada yang diucapkan. Seperti, what was that? So, jadi kita bisa menambahkan kata tanya seperti what. What was that? Who was that? Next, kita akan pelajari step selanjutnya. Jika subjeknya merupakan grup kedua, berarti menggunakan were. Grup keduanya apa? Ya, grup keduanya menggunakan you, we, dan they. Were, you, we, they, plus nominal atau non-verb. Contohnya seperti, were you so young? Bukan was you ya. Were you so young? Apa kamu dulu masih terlalu muda saat kecelakaan itu terjadi, jadi kamu tidak ingat? Were you so young? Or were we in Bali last month? Apa kami di Bali bulan kemarin? Apa kita di Bali bulan kemarin? Bisa juga. Jadi, dia nggak ingat dia bulan kemarin kemana aja. Jadi dia tanya. Or, were they so happy last night? Kita ingin memastikan kondisi seseorang atau kondisi mereka. Mereka lagi sedih. Were they so happy last night? Apa mereka sangat bahagia semalam? Karena semalam ibu memberikan surprise. Because last night I was in Bali. Jadi semalam saya masih di Bali. I was in Bali last night. Saya semalam di Bali. Dan saya bertanya kepada ibu saya, were they so happy last night, Mom? Apa mereka bahagia semalam? Jika iya, yes, they were so happy last night. Ya, mereka sangat bahagia semalam. Jika tidak, gimana kalimatnya? No, they were not so happy last night. They were not. They were not untuk kata tidak. Kalau untuk kata iya, yes, they were so happy. They were not happy. They were so happy.